Ada jenis kekuatan tertentu yang terungkap bukan dari apa yang dilakukan seorang pemimpin, tetapi dari apa yang tidak lagi harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Selama hampir 1 dekade terakhir, Xi Jinping menunjukkan kekuatan dengan jarang bepergian ke luar negeri, sementara dunia mendatanginya. Para pemimpin asing datang ke Beijing mengikuti acara yang dijadwalkan, lalu pulang. Menurut data yang dikumpulkan oleh Asia Society, Xi rata-rata melakukan sekitar 14 perjalanan ke luar negeri setiap tahun antara 2013 dan 2019, lalu menguranginya menjadi sekitar 6 kali setahun antara 2022 dan 2025. Pada tahun 2020, ia hanya sekali meninggalkan negaranya. Pada tahun 2021, ia sama sekali tidak bepergian ke luar negeri dengan alasan krisis COVID. Namun sinyalnya sangat jelas. Pusat gravitasi geopolitik telah berpindah dan kini berada di Beijing menunggu semua orang datang. Jadi ketika Xi naik pesawat menuju Pyongyang pada awal Juni 2026, tujuannya langsung menjadi berita besar. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Korea Utara dalam 7 tahun dan perjalanan luar negeri pertamanya sepanjang tahun itu. Perubahan ini sangat mengejutkan. Xi, pria yang biasanya membuat dunia datang kepadanya, justru pergi menemui Kim Jong-un. Untuk memahami mengapa pemimpin yang begitu ketat membatasi pergerakannya sendiri bisa diperdaya hingga menghabiskan modal itu untuk bepergian ke rezim paling terisolasi di dunia, kita perlu mengikuti rantai pengaruhnya. Dan rantai itu tidak dimulai di Pyongyang atau di Beijing, melainkan di garis artileri Ukraina Timur. Mari mulai dengan kurungan yang dulu mengekang Kim Jong-un. Selama puluhan tahun, Korea Utara adalah contoh klasik mitra junior dan Tiongkok memegang kuncinya. Perkiraan ketergantungan perdagangan Pyongyang pada Tiongkok berbeda-beda, namun semuanya menunjukkan arah yang sama. Komite Nasional untuk Korea Utara memperkirakan angkanya setinggi 95% dalam estimasi tahun 2022. Perhitungan lain yang dikutip pada tahun 2026 masih menempatkannya di atas 90%. Apapun angka pastinya, implikasinya adalah bahwa Korea Utara dikenai sanksi, terisolasi, dan secara ekonomi terikat pada satu mitra saja. Perlu dicatat, perdagangan hanya mewakili sebagian kecil dari ekonomi negara tersebut karena sanksi memaksa Korea Utara untuk memproduksi apapun yang bisa mereka hasilkan di dalam negeri. Namun ada batasan produksi karena Korea Utara tidak memiliki cadangan minyak. Sebagian besar sumber daya mereka pun berasal dari Tiongkok. Beijing punya 2 alat tekan terhadap Korea Utara. Faktor ekonomi, yakni Beijing bisa memperketat aliran impor energi dan perdagangan yang diandalkan Korea Utara, membatasi kemampuan negara itu mengimpor barang vital dan mengekspor produknya. Ada faktor diplomatik, yaitu isu denuklirisasi yang bisa dinaikkan atau diturunkan Tiongkok untuk mengelola tetangganya yang sulit diatur dan memberi sinyal ke Washington bahwa pengaruhnya layak dijadikan bahan tawar-menawar. Kim hanya punya satu sandaran, dan sandaran itu milik Beijing. Sebaiknya kita berhenti sejenak untuk menyadari betapa kosongnya aliansi ini, yang menjelaskan mengapa Tiongkok tak bisa memerintah Pyongyang begitu saja. Di atas kertas, ikatan itu tampak sangat kuat. Perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan saling membantu 1961, yang tahun ini berusia 65 tahun, adalah satu-satunya aliansi militer formal yang masih dipertahankan Tiongkok. Di dalamnya ada klausul yang mewajibkan kedua pihak saling membela jika diserang. Namun kenyataannya lebih dingin dari yang tersirat di dokumen itu, ditandai masa panjang saling curiga. Terdapat kontradiksi struktural dalam hubungan itu yang tak bisa diselesaikan hanya lewat perjanjian. Beijing menginginkan Korea Utara yang patuh dan stabil sebagai penyangga yang bisa dikendalikan, bukan Korea Utara yang kuat dan tak terduga di perbatasannya. Pyongyang selalu menginginkan dukungan tanpa syarat dan menganggap campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri serta program senjatanya sebagai intrusi halus yang harus dilawan. Menurut International Crisis Group, Beijing sudah lama enggan membantu memperkuat militer Korea Utara karena Pyongyang yang makin percaya diri secara militer justru menjadi sumber ketidakstabilan, bukan aset. Dan kedua visi itu selalu saling bertentangan. Perang di Ukraina menjadi kesempatan bagi Kim Jong-un untuk menguji batas-batas dari visi-visi tersebut dan melihat seberapa besar nilai yang diberikan Tiongkok terhadap keberadaan Korea Utara di pihaknya. Alasannya, Rusia masuk perang dengan harapan tak membutuhkan sumber daya sebanyak yang ternyata diperlukan. Seperti Anda ketahui, invasi ke Ukraina berubah menjadi perang artileri yang melelahkan, menghabiskan peluru lebih cepat dari kemampuan produksi ekonomi masa perang. Moskow kekurangan amunisi dan mencarinya kemana saja. Skala kejadian selanjutnya dapat dilacak melalui bukti sumber terbuka. Open Source Center
Kelompok riset yang berbasis di Inggris bekerja sama dengan Reuters melacak pengiriman lewat citra satelit, dan Royal United Services Institute merangkum temuan itu. Antara sekitar Agustus 2023 hingga musim semi 2025, sejumlah kecil kapal berbendera Rusia melakukan sekitar 64 perjalanan mengangkut sekitar 15.800 kontainer pengiriman dari pelabuhan Rajin di Korea Utara ke wilayah timur jauh Rusia. Perkiraan menunjukkan bahwa jumlah kontainer tersebut berkisar antara 4,2 hingga 5,8 juta peluru artileri. Pada awal 2026, jumlah itu meningkat menjadi 33.000 kontainer yang mencengangkan dan diperkirakan berisi 15 juta peluru artileri kaliber 152 mm. Untuk memberikan gambaran, pejabat Barat dan Ukraina meyakini bahwa pabrik-pabrik Rusia sendiri hanya memproduksi tidak lebih dari 2,3 juta peluru di dalam negeri pada tahun 2024. Jika kita mengekstrapolasi hal ini ke durasi perang dan kemungkinan produksi, Korea Utara bisa saja memasok sekitar 40% amunisi yang ditembakkan Rusia dan beberapa unit artileri Rusia tertentu, menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, bahkan menggunakan antara 50 hingga 100% peluru buatan Korea Utara. Namun meskipun semua ini mungkin terdengar seperti suara latar dalam konteks perang yang sebenarnya di Ukraina, sisi industrinya adalah hal yang membuatnya sangat penting bagi hubungan Korea Utara dan Tiongkok. Sektor pertahanan Korea Utara yang kekurangan akibat sanksi dianggap dunia luar sebagai peninggalan perang dingin yang sudah usang. Tiba-tiba, sektor itu punya pelanggan raksasa yang sudah pasti, dengan permintaan yang nyaris tak ada habisnya. Hasilnya adalah perang di Ukraina dan kebutuhan amunisi yang muncul menjadi program stimulus bagi basis industri militer Korea Utara. Sebuah alasan untuk menjalankan jalur produksi peluru dengan kapasitas penuh, memperbaiki pabrik-pabrik lama, menjaga para pekerja tetap bekerja, dan yang paling penting, mendapatkan cadangan mata uang asing. Perang ini juga menjadi ajang uji tembak langsung. Setiap sistem yang Korea Utara kirim ke timur dan setiap tentara yang mereka rotasi ke garis depan, pada dasarnya pulang membawa umpan balik dari medan perang yang tak bisa diperoleh lewat pengujian di masa damai. Angka produksi di sini disimpulkan dari volume ekspor, bukan diukur langsung di dalam Korea Utara, yang tetap menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia. Tapi arahnya sudah jelas. Perang memberi industri senjata Pyongyang manfaat yang tak bisa dicapai kebijakan domestik manapun. Terkait uji coba tembak langsung, ada juga hal kecil tentang tentara Korea Utara yang ikut dalam peningkatan tersebut. Korea Utara mengirimkan pasukan ke medan perang dengan perkiraan dari luar menunjukkan antara 14.000 hingga 15.000 tentara selama perang berlangsung. Dari jumlah itu, Korea Utara diperkirakan kehilangan minimal 6.000 tentara, jumlah yang sangat besar. Kehadiran tentara Korea Utara dalam salah satu perang paling didukung teknologi terus jadi bahan olok-olok. Namun di balik kenyataan suram bahwa mereka jadi pion di garis depan, penempatan ini juga jadi jalur pelatihan dan cara Korea Utara mendapat wawasan langsung soal taktik militer abad ke-21. Meski masih konflik beku dengan Korea Selatan, tentara Korea Utara belum ikut perang sejak 1950-an dan tak punya cara berlatih dengan militer modern. Melalui semua ini, Kim dibayar dalam beberapa bentuk sekaligus. Yang pertama adalah uang tunai dengan jumlah mencolok menurut Seoul. Institut Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan, sebuah lembaga yang didanai pemerintah, memperkirakan bahwa Moskow mungkin telah membayar Korea Utara hingga 14,4 miliar dolar untuk pengerahan pasukan dan persenjataan. Analisis yang sama juga menunjukkan bahwa Pyongyang mungkin hanya menerima antara 580 juta hingga 1,5 miliar dolar dalam bentuk barang fisik, dengan sisanya diduga berupa pertukaran teknologi militer sensitif. Analis menilai transfer teknologi bisa jadi bagian kompensasi dan mungkin lebih penting dari uang. Isi transfer masih belum jelas, dan sebagian besar info yang beredar hanyalah spekulasi berdasarkan pengetahuan, bukan fakta yang sudah dikonfirmasi. Kategori yang disebutkan para pengamat tetap konsisten, mencakup bantuan satelit, peluncuran luar angkasa, dan pertahanan udara. Mata uang ketiga terkait langsung dengan alasan Korea Utara bisa tiba-tiba lepas dari cengkraman Tiongkok, yaitu minyak. Sebelum perang, Tiongkok menjadi satu-satunya pemasok minyak dan produk minyak bumi ke Korea Utara melalui pipa persahabatan, sehingga Korea Utara dapat mengoperasikan satu-satunya kilang minyaknya untuk kebutuhan domestik. Namun penyelidikan bersama oleh media historis dan OCCRP yang kembali bekerja sama dengan Open Source Center menemukan bahwa pada tahun 2024 Rusia secara diam-diam mengirimkan sekitar 1,5 juta barel produk minyak bumi ke Korea Utara. Jumlah ini sekitar 3 kali lipat dari batas tahunan yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pyongyang.
Meski jumlahnya kecil dibanding ekspor minyak dan kapasitas penyulingan Rusia, ini memungkinkan Korea Utara memperoleh pasokan minyak penting tanpa bergantung pada mitra resminya. Mata uang terakhir benar-benar menghancurkan sistem lama dan bersifat politik. Rusia secara efektif telah meninggalkan rezim sanksi yang dulu pernah mereka dukung, melindungi Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dalam praktiknya memperlakukan negara itu sebagai sesama negara pemilik senjata nuklir. Bagi Kim, pengakuan itu lebih penting dari kiriman apapun karena membenarkan persenjataan yang dulu menandai isolasinya. Beberapa hari sebelum kedatangan Xi, saudari Kim, Kim Yo Jong, secara terbuka menyebut status nuklir negara itu tak bisa diubah. Menurut perkiraan luar, Korea Utara memiliki sekitar 60 hulu ledak pada pertengahan tahun 2026 dan menjelang KTT, Kim difoto sedang meninjau apa yang oleh media pemerintah disebut sebagai fasilitas bahan nuklir tingkat senjata dan lokasi pengayaan uranium. Ini adalah rezim yang sudah berhenti meminta izin. Dan inilah inti dari cerita ini, di mana posisi tawar mulai berbalik. Tapi sebelum kita masuk ke detail yang lebih mendalam, pastikan untuk berlangganan The Military Show agar tetap mengikuti semua berita tentang geopolitik global. Kembali ke Kim Jong-un. Tiongkok bisa mencengkram ekonomi Korea Utara karena Pyongyang tidak punya alternatif lain. Sebenarnya tidak masalah bahwa perdagangan luar negeri Korea Utara hanya merupakan sebagian kecil dari ekonominya. Tetapi yang terpenting adalah sebagian besar perdagangan itu diarahkan ke satu negara yang kapan saja bisa menghentikannya dan membuat Korea Utara benar-benar terisolasi. Namun untuk pertama kalinya sejak Kim berkuasa pada tahun 2011, kini ia memiliki alternatif. Rusia dapat memasok gandum, bahan bakar, uang tunai, teknologi, dan perlindungan diplomatik. Tali kekang yang diperketat Beijing selama puluhan tahun mulai kendur, bukan karena kesalahan Tiongkok, tapi karena adanya pelindung kedua dalam permainan. Dan begitu ada pembeli kedua, pembeli pertama kehilangan kemampuan untuk menentukan syarat. Inilah yang membalikan posisi antara Xi dan Kim. Mimpi buruk Beijing bukan Korea Utara menembakkan rudal lagi, melainkan jika Korea Utara masuk permanen ke orbit Rusia dan lepas sepenuhnya dari Tiongkok, sehingga Beijing punya tetangga bersenjata nuklir yang tak lagi bisa dipengaruhinya. Tiba-tiba, justru Tiongkok perlu menjaga hubungan itu tetap stabil, karena dapat dirugikan secara global jika mengabaikan tetangga yang terlalu gegabah menarik pelatuk hingga merugikan dirinya sendiri. Kim membaca kecemasan itu dengan tepat dan memanfaatkannya untuk meraih keuntungan dengan menawarkan ketenangan. Yang perlu dilakukan hanyalah menjadi tuan rumah pertemuan puncak, memasukkan beberapa kalimat hangat ke dalam pernyataan bersama, dan membiarkan Xi pulang dengan kemampuan untuk mengklaim bahwa Beijing masih berpengaruh terhadap Pyongyang. Sebagai gantinya, para analis yang mengamati hal ini memperkirakan hal-hal nyata yang sebenarnya diinginkan Kim. Menariknya, Korea Utara kini lebih terhubung ke dunia setelah Tiongkok mengakhiri blokade 6 tahun layanan kereta api lintas perbatasan Beijing-Pyongyang pada Maret 2026. Kereta itu mengangkut penumpang, tetapi juga membawa mata uang dan wawasan geopolitik ke salah satu negara terkuat di dunia. Hal ini membawa kita pada kunjungan itu sendiri, dan mengapa kunjungan tersebut sangat penting. Xi lah yang datang berkunjung. Seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun membuat dunia mendatanginya, naik pesawat dan pergi, semua sesuai ketentuan Kim. Perlu dicatat, kunjungan itu tidak membahas persenjataan nuklir Korea Utara atau demilitarisasi. Brookings Institution menganalisis pertemuan puncak itu dan mencatat bahwa meski pejabat Tiongkok masih menyebut denuklirisasi sebagai kebijakan resmi, Beijing telah berhenti menekankannya di depan umum. Hal ini terjadi karena Pyongyang secara tegas menolaknya dan Rusia mendukung Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Mendorong isu denuklirisasi hanya berisiko membuat Kim menjauh pada saat yang paling buruk. Bagi rezim Kim, pelajarannya adalah Beijing tak lagi ingin hubungan bergantung pada isu nuklir. Sebaliknya, Tiongkok pada dasarnya harus mencari cara lain untuk menundukkan tetangga terkecilnya. Itu saja sudah menjadi kemenangan strategis besar bagi Pyongyang. Xi memilih Korea Utara sebagai tujuan luar negeri pertamanya tahun ini dianggap sebagai dukungan, hadiah legitimasi bagi Kim di dalam dan luar negeri. Bahasanya juga menyiratkan pergeseran simbolis. Kerangka hubungan ini dulu mengandalkan citra rekan seperjuangan dan saudara dengan hierarki jelas antara pihak senior dan junior. Pemberitaan KTT kini lebih menyoroti kemitraan strategis yang setara antar aktor demi menjaga kepentingan masing-masing. Jika dilihat lebih dalam, ini sebenarnya penurunan status bagi Beijing.
Beijing tidak lagi menjadi kakak bagi Korea Utara yang bergantung padanya, melainkan menjadi mitra strategis bagi sebuah negara yang kini memiliki peluang ekonomi, terlepas apakah peluang itu diciptakan oleh ambisinya sendiri atau tidak. Namun, meskipun dinamika hubungan Tiongkok-Korea Utara telah berubah, penting juga untuk membahas bagaimana hal itu memengaruhi geopolitik global, khususnya dengan Amerika Serikat. Secara historis, Beijing menggunakan hubungan dengan Korea Utara sebagai alat tawar melawan Amerika Serikat. Sebagai mitra dagang, Tiongkok adalah salah satu kekuatan yang bisa menahan Pyongyang, dan karena itu Washington perlu menjaga agar Tiongkok tetap berpihak padanya. Namun, alat tawar ini hanya efektif jika Tiongkok benar-benar bisa membuat Pyongyang menahan diri. Setelah Xi bertemu Presiden Donald Trump pada awal 2026, laporan dari Amerika dan Tiongkok tentang isi pembahasan justru berbeda, terutama pada isu ini. Dengan Washington tetap menempatkan isu denuklirisasi sebagai fokus utama, sementara Beijing justru mendorong isu tersebut ke pinggiran. Jika Xi ingin memakai Korea Utara sebagai alat tawar melawan Amerika, namun tak bisa mengendalikannya, kunjungannya ke Pyongyang punya tujuan selain mempererat hubungan bilateral. Ini adalah pertunjukan pengaruh yang sebagian ditujukan kepada audiens di Washington. Mempertontonkan pengaruh dan benar-benar memilikinya adalah hal berbeda, dan Kim lebih paham perbedaannya daripada siapapun. Untuk menegaskan maksudnya, Kim menegaskan hal itu dengan alutsista. Korea Utara meluncurkan rentetan rudal balistik jarak pendek pada akhir Mei, tak lama sebelum kunjungan itu bahkan diumumkan. Ini sesuai pola lama, kebiasaan menembak ke laut sebelum pertemuan besar, seolah ingin menunjukkan Korea Utara punya jadwal sendiri, terlepas tamu datang atau tidak. Jika Tiongkok lebih berkuasa atas Korea Utara, mereka bisa menunda kunjungan atau memaksanya menghentikan pameran persenjataan rudalnya. Namun karena Tiongkok membutuhkan bantuan Korea, semuanya akhirnya ditutup-tutupi. Jadi, apakah judulnya tepat? Apakah Kim berhasil menipu Xi? Jawaban jujurnya lebih menarik daripada sekadar ya. Tidak ada tipu muslihat sungguhan di mana Kim memperdaya Xi dengan janji palsu. Saat Xi berada di Pyongyang, justru tidak ada langkah bagus yang bisa diambil. Korea Utara kini punya posisi tawar yang terakumulasi berkat Rusia yang mengirim pasokan penting dan memberi industri Korea Utara peluang ekspor selain ke Tiongkok. Namun perlu dicatat, Tiongkok belum tentu kalah. Keuntungan besar dari Rusia pun ada batas dan mungkin sudah mendekat. Menjelang akhir tahun 2025, intelijen militer Ukraina melaporkan bahwa pengiriman amunisi artileri dari Korea Utara telah menurun drastis. Laporan itu menyebut cadangan Pyongyang turun hingga negara tersebut tak mampu lagi menopang produksi dalam negeri dan mempertahankan stok. Perlu dicatat, ini adalah penilaian pemerintah Ukraina, dan laporan berikutnya menunjukkan pengiriman telah mencapai tingkat tinggi di awal 2026. Ini menunjukkan bahwa ekonomi yang bergantung pada penjualan peluru untuk perang pihak lain menjadi sandera perang itu. Kemajuan Rusia di perang terhenti pada 2026 dengan Maret jadi bulan pertama sejak serangan balasan Ukraina 2023, di mana Kiev merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Rusia dihadapkan pada penurunan kemampuan artilerinya yang berasal dari kehilangan atau ausnya sistem artileri mereka. Jika tak ada amunisi untuk artileri, tidak perlu mengimpor sebanyak itu dari Korea Utara, dan pengaruh Kim pun berkurang sebagai akibatnya. Korea Utara menyadari hal ini, sehingga mereka dilaporkan mulai memproduksi drone dan mengirim pekerja ke pabrik Rusia. Mereka mencoba mengubah kesepakatan amunisi artileri satu kali menjadi sesuatu yang lebih berkelanjutan. Dari situ, ekonomi Korea Utara bisa saja, tanpa sengaja, terkait erat dengan kompleks industri militer Rusia secara keseluruhan. Upaya Rusia akan terus berjalan penuh tenaga, terlepas dari perkembangan perang, karena mereka tidak bisa berhenti atau terlihat menyerah pada Ukraina, negara yang mereka invasi. Catatan kedua adalah bahwa Putin juga bukan teman Kim. Dia memanfaatkan Korea Utara sama seperti yang pernah dilakukan Beijing. Beberapa analis menduga Moskow sengaja menjadikan Pyongyang sebagai umpan di hadapan Tiongkok agar Beijing tetap was-was. Kim menyeimbangkan diri di antara dua kekuatan besar yang ingin memanfaatkannya, dan aksi itu memang sangat beresiko. Seluruh strategi ini bergantung pada upaya membuat kedua pelindungnya yakin bahwa mereka tidak mampu kehilangan dirinya, dan itu adalah posisi yang sulit untuk dipertahankan tanpa batas waktu. Dan catatan ketiga adalah bahwa beberapa analis menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan di mana kedua pemimpin sama-sama mendapatkan sesuatu.
Kim mendapatkan legitimasi dan hubungan yang terbebas dari syarat nuklir. Xi berhasil menegaskan kembali bahwa Tiongkok tetap menjadi mitra ekonomi yang tak tergantikan bagi Pyongyang dan mengingatkan Washington setelah pertemuannya sendiri baru-baru ini dengan Trump dan Putin bahwa Beijing masih menjadi pemain utama di kawasan tersebut. Tiongkok efektif menjaga status quo dan Korea Utara memerlukan sesuatu yang luar biasa untuk bisa menggeser keseimbangan itu melampaui sekadar gestur simbolis. Jadi, kemana arah segitiga ini selanjutnya? Langkah berikutnya sudah mulai terlihat jika Anda tahu kemana harus melihat. Sinyal pertama akan datang pada Juli 2026. Itulah saat perjanjian 1961 menandai peringatan ke-65. Pertanyaannya, apakah Beijing akan memberi sesuatu yang nyata di balik kata-kata hangat itu? Mulai dari penjualan senjata, paket pertahanan udara, hingga latihan angkatan laut bersama, hal-hal ini memang kadang dilakukan Tiongkok. Semua itu akan menggeser keseimbangan ke Tiongkok sebagai patron utama Korea Utara, namun ketidakhadirannya juga bermakna. Sinyal kedua adalah ritme uji coba rudal Korea Utara. Jika Kim tetap meluncurkan rudal sesuai jadwalnya, berarti pengaruh Beijing lebih bersifat simbolis daripada nyata. Pertanyaan terdalam adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh perang itu sendiri. Apakah Kim bisa mengubah keuntungan besar sesaat dari artileri menjadi sesuatu yang bertahan lama sebelum pertempuran mereda dan keuntungan dari Rusia menyusut? Karena itu, pekerja Korea Utara yang disebut akan ke pabrik drone Rusia mungkin lebih penting daripada foto pertemuan puncak manapun. Ekspansi militer Tiongkok berkembang pesat, dengan Beijing berupaya menutup kesenjangan dengan Amerika Serikat menjelang kemungkinan konflik kedua negara adidaya ini. Tiongkok telah membangun angkatan laut terbesar dan angkatan darat terbesar di dunia dan secara rutin memamerkan inovasi terbaru dan terhebatnya mulai dari drone kawanan yang terintegrasi AI hingga rudal hipersonik. Saat Beijing berupaya mengejar ketertinggalan, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Amerika Serikat juga melakukan peningkatan besar demi mempertahankan statusnya sebagai kekuatan militer terkuat dunia. Salah satu peningkatan tersebut menjadi masalah besar bagi Angkatan Laut Tiongkok yang mencetak rekor karena Amerika Serikat baru saja melubah B-2 Spirit menjadi penghancur armada tak terlihat dengan kekuatan untuk memangkas kekuatan Angkatan Laut Beijing dari jarak ratusan mil. B-2 bisa dibilang pembom paling ikonik yang pernah dibuat dan hampir tak butuh perkenalan. Siluet sayap terbangnya yang khas langsung dikenali di seluruh dunia dan kemampuan siluman luar biasanya telah menjadikannya salah satu pesawat paling menakutkan dan efektif sepanjang masa. Mampu menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi, pesawat ini telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai kesempatan dan telah memainkan peran utama dalam banyak konflik sejak mulai beroperasi pada tahun 1997. Pesawat ini digunakan dalam Perang Kosovo pada tahun 1999 misalnya, serta dalam perang di Irak, Afghanistan, Libya, dan Yaman, dan baru-baru ini di Iran. Namun, selama sebagian besar masa operasinya, B-2 umumnya digunakan untuk menyerang target-target di darat seperti infrastruktur militer Serbia di Kosovo, markas Taliban di Afghanistan, dan fasilitas nuklir bawah tanah di Iran. Pesawat ini terbukti sangat efektif dalam menghancurkan bunker, pangkalan, dan pertahanan udara. Namun pesawat ini tidak pernah dianggap sebagai aset anti kapal yang serius. Meski pesawat ini berpotensi menghancurkan kapal perang dan aset angkatan laut lain berkat muatan besar, jangkauan luas, dan kemampuan siluman, B-2 tetap terkendala oleh kurangnya amunisi maritim. Jika Amerika Serikat ingin mengebom kapal perang dengan B-2 di masa lalu, mereka harus mengandalkan bom pintar jatuh bebas seperti GBU-31J JDAM. Jika B-2 ingin menyerang kapal perang bergerak dengan JJDAM, pesawat harus terbang hampir tepat di atas target sebelum menjatuhkan muatan. Meskipun B-2 memiliki fitur siluman yang sangat canggih, terbang sedekat itu dengan kapal musuh tetap bisa menjadi manuver yang sangat beresiko yang berpotensi membuat pembom tersebut terdeteksi oleh berbagai radar dan sistem pertahanan udara terintegrasi. Selain itu, meskipun JJDAM sangat akurat terhadap target tetap, bom ini tidak memiliki komponen penting seperti kepala pencari inframerah dan sistem radar aktif untuk secara aktif melacak dan memburu kapal musuh di laut. Karena keterbatasan ini, B-2 sebagian besar hanya berperan sebagai pendukung dalam misi anti kapal, sementara pesawat seperti B-1B Lancer digunakan sebagai gantinya. Namun, pada tahun 2025, militer Amerika Serikat membalikan keadaan. Sebuah uji coba dilakukan sekitar akhir April di dekat pangkalan Angkatan Udara Eglin di barat laut Florida, di mana pembom B-2 menjatuhkan senjata maritim Quick Sink seberat 500 pon. Quick Sink adalah JJDAM yang telah dimodifikasi khusus untuk menghadapi target laut.
Cara kerjanya sangat efektif. Pertama, target diidentifikasi, biasanya dengan bantuan pesawat patroli dan pengintai maritim seperti P-8 Poseidon, yang kemudian mengirimkan koordinat target ke pesawat penyerang, seperti pembom B-2. Pembom kemudian mendekati targetnya dan menjatuhkan muatannya dari atas. Sama seperti JJDM standar, QuickSync kemudian mengandalkan GPS bawaan dan sistem navigasi inersia untuk menuju ke lokasi terakhir target yang diketahui. Begitu masuk dalam jangkauan, pencari inframerah pencitraan WOSA pada bom itu mulai bekerja untuk membantunya mengunci target. Bom ini memindai area sekitar, mencari kapal dengan dimensi dan tanda panas yang sama seperti targetnya, lalu memberikan koreksi jalur secara real-time untuk mengikuti kapal saat bergerak. Namun, QuickSync tidak hanya menabrak sisi targetnya atau menghantamnya dari atas. Bom ini justru menyelam ke air di samping kapal dan meledak tepat di samping lambung menggunakan sekering aksi tertunda. Ledakan yang dihasilkan menciptakan gelombang kejut besar yang biasanya cukup kuat untuk mengangkat lambung kapal keluar dari air dan membuat lubang di bagian dasarnya. Ini mematahkan tengah kapal sehingga kapal tenggelam dalam hitungan detik, karena itu disebut QuickSync. Ini menjadi berita besar pada saat itu, dengan Jenderal David Elvin, Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, menulis di X, "Kami meluncurkan senjata QuickSync baru yang secara signifikan meningkatkan kemampuan kami untuk menyerang kapal permukaan yang diam maupun bergerak. Ini benar-benar merupakan terobosan besar bagi Departemen Pertahanan dan inilah maksud Presiden Donald Trump tentang perdamaian melalui kekuatan." Ini jelas menyelesaikan masalah sebelumnya di mana B-2 tidak dapat secara andal menyerang target bergerak di laut. Dan ini merupakan peningkatan signifikan terhadap kemampuan pembom tersebut. Namun beberapa pengamat ahli tetap meragukan efektivitas QuickSync melawan Angkatan Laut Tiongkok karena ukurannya yang besar dan pertahanan udaranya yang canggih. Tom Sugard, mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS Serikat dan peneliti senior di Center for a New American Society, menulis bahwa ia akan sangat terkejut jika militer Amerika Serikat mau mengambil resiko menerbangkan pembom B-2 cukup dekat dengan kapal perang Tiongkok untuk menjatuhkan bom seperti ini. Ia bertanya, apakah kita benar-benar yakin sistem pertahanan udara mereka tak akan mendeteksi? Banyak ahli militer juga mengajukan pertanyaan serupa. Mereka senang B-2 memperluas persenjataannya, tapi khawatir hal itu mungkin kurang bernilai dalam konflik dengan Tiongkok. Setiap B-2 bernilai sekitar $2 miliar dan hanya ada 19 pembom ini yang beroperasi. Masuk akal jika Angkatan Udara enggan menempatkan aset langka dan berharga dalam situasi berisiko tanpa alasan jelas. Ketika masih ada alternatif lain yang lebih masuk akal, singkatnya, penambahan QuickSync memang merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi mungkin belum cukup besar untuk membawa perubahan nyata. Untungnya, Amerika Serikat tidak berhenti di situ. Di balik layar, militer sedang mengerjakan tambahan persenjataan lain untuk B-2 Spirit yang akan meningkatkan kemampuannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Tambahan ini akan meningkatkan keunggulan operasional pesawat legendaris ini dan menjadikannya penangkal ideal bagi kekuatan Angkatan Laut Tiongkok yang berkembang pesat. AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRA-ASM) adalah rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari udara dan dikembangkan oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pada tahun 2010-an. Mulai dipakai tahun 2018 oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Memiliki panjang sekitar 14 kaki atau 4,26 meter dengan lebar sayap 8 kaki 10 inci atau 2,7 meter dan berat 2.760 pon atau 1.250 kilogram. LRA-ASM adalah salah satu amunisi anti kapal paling canggih yang ada saat ini. Rudal ini ditenagai oleh mesin turbofan Williams F-107WR, F-107WR-105 yang memungkinkannya mencapai kecepatan subsonik tinggi sekitar Mach 0,9 yaitu 690 mil per jam atau 1111 km per jam. Dan rudal ini memiliki jangkauan operasional hingga 500 mil laut atau 926 km. Dengan sistem navigasi GPS dan inersia dikombinasikan dengan sensor inframerah dan elektrooptik ditambah teknologi panduan AI, LRA-ASM sangat presisi, mampu menghantam targetnya dengan penyimpangan kurang dari 10 kaki atau 3 meter setiap saat. Dan karena dilengkapi dengan hulu ledak WDU-42B ledak tinggi fragmentasi seberat 1000 pon atau 453 kg, rudal ini memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan bahkan kapal perang modern terbesar, termasuk kapal penjelajah dan kapal perusak.
Selain itu, LRA-ASM juga mengadopsi teknologi siluman seperti yang digunakan pada pesawat seperti B-2 itu sendiri. Rudal ini memiliki badan rudal berjejak radar rendah sehingga sulit terdeteksi saat melintasi wilayah udara musuh, dan juga menggunakan sistem dukungan elektronik pasif serta sensor frekuensi radio untuk membantunya mengunci target tanpa memancarkan sinyal yang mudah terdeteksi saat mendekat. Fitur-fitur ini membuat LRA-ASM menjadi ancaman besar bagi armada laut terkuat dunia. Namun, selama beberapa tahun pertama keberadaannya, LRA-ASM hanya bisa diluncurkan dari beberapa platform tertentu, termasuk B-1, Lancer FA-18EF Super Hornet, dan F-35 Lightning II. Pada Juni 2026, B-2 Spirit secara resmi masuk dalam daftar tersebut. Sebelum membahas bagaimana itu terjadi dan apa artinya, The Military Show akan memberi gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe untuk tetap terdepan. Pada 29 Juni 2026, Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat menerbitkan sebuah laporan mengejutkan, mengungkapkan bahwa Komando Pasukan Udara Pasifik telah melakukan latihan penenggelaman target dengan tembakan langsung menggunakan B-2 Spirit dan rudal anti kapal jarak jauh. Latihan tersebut berlangsung di sebelah utara Kepulauan Mariana, tidak jauh dari wilayah Pulau Guam milik Amerika Serikat, salah satu pusat strategis terpenting Amerika di Pasifik Barat. Latihan ini merupakan bagian dari latihan Valiant Shield 26 edisi terbaru dari latihan perang Valiant Shield, yang merupakan salah satu latihan militer terbesar Amerika Serikat yang berlangsung di Samudra Pasifik dan telah diadakan sejak tahun 2006. Menurut laporan rinci tentang acara tersebut, latihan ini melibatkan B-2 yang menembakkan satu LRA-ASM ke USS Juno, sebuah kapal dok transportasi amfibi kelas Austin yang dibangun pada tahun 1965 dan diluncurkan setahun kemudian pada tahun 1966. Dengan julukan Mighty J, Juno menyelesaikan banyak penugasan selama Perang Vietnam dan juga terlibat dalam operasi Desert Shield serta operasi Desert Storm selama Perang Irak. Setelah puluhan tahun bertugas, kapal dok transportasi amfibi ini secara resmi dinonaktifkan pada tahun 2008 dan pada tahun 2026 dipilih sebagai kapal target untuk ditenggelamkan dalam latihan Valiant Shield. Kapal tersebut terkena rudal Harpoon yang ditembakkan oleh P-8A Poseidon Angkatan Laut serta torpedo yang diluncurkan dari kapal selam Jepang selain LRA-ASM dari B-2 dan tenggelam ke dasar Samudra Pasifik tak pernah terlihat lagi. Ini merupakan lompatan besar bagi B-2 dan sangat menggembirakan dari sudut pandang Amerika Serikat untuk melihat bahwa uji coba ini berhasil. Ini membuktikan tidak hanya bahwa B-2 dapat dilengkapi dengan LRA-ASM, tetapi juga dapat dipercaya untuk menggunakannya secara efektif untuk melumpuhkan dan menghancurkan target-target Angkatan Laut. Hal itu penting untuk membantu Amerika Serikat bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Tiongkok. Jenderal Kevin B. Snyder, Komandan Angkatan Udara Pasifik, mencatat kinerja B-2 yang menegaskan komitmen militer Amerika Serikat terhadap adaptasi dan fleksibilitas menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Dengan memprioritaskan operasi serangan terhadap sasaran maritim, kita dapat mempertahankan keunggulan atas musuh, melindungi kepentingan nasional, dan memastikan kawasan Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai dasar keamanan global. Ini adalah peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan Quick Sync karena beberapa alasan utama. Bisa dibilang yang paling penting diantaranya adalah jangkauan. Masalah Quick Sync dan bom lain adalah bom harus dijatuhkan dari jarak relatif dekat dengan target. Bahkan dengan pesawat siluman seperti B-2, semakin dekat Anda dengan musuh, semakin besar risikonya mereka bisa mendeteksi dan menembak Anda. LRA-ASM menghilangkan risiko itu sepenuhnya. Karena memiliki jangkauan operasional yang sangat besar hingga 500 mil laut, rudal ini dapat diluncurkan dari jarak aman. Secara teori misalnya, Angkatan Udara Amerika Serikat bisa menempatkan armada pembom B-2 mereka di lokasi aman, ratusan mil dari pantai Tiongkok di atas wilayah seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, atau bahkan Laut Filipina, dan menembakkan LRA-ASM langsung ke salah satu dari 3 markas komando Armada Angkatan Laut Pembebasan Rakyat yang terletak di Qingdao di utara, Ningbo di timur, dan Jiangjiang di selatan. Karena B-2 hampir tidak terlihat di udara, radar dan pertahanan Tiongkok akan sangat kesulitan mendeteksi pesawat-pesawat ini saat mereka mendekat. Kemudian, setelah melepaskan muatan mereka, B-2 dapat segera mundur, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata, dan kembali ke Guam atau pangkalan udara Amerika lainnya di lokasi, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Diego Garcia di Samudra Hindia.
Masalah meluncurkan rudal dari jarak jauh adalah musuh punya lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bereaksi, memakai radar dan pertahanan udara guna mendeteksi serta menonaktifkan amunisi sebelum mencapai target. Untungnya, LRA ASM juga sangat siap untuk mengatasi tantangan tersebut. Profil silumannya yang sulit dideteksi miliknya memberinya peluang lebih besar dari rata-rata untuk melewati bahkan jaringan anti-akses dan penyangkalan udara yang cukup padat. Sementara kemampuan otonom dan teknologi sensor pasifnya membuatnya lebih sulit dideteksi saat mendekati sasarannya. Seringkali rudal-rudal ini tidak memancarkan sinyal yang dapat dideteksi hingga fase terminal penerbangannya, dan pada saat itu biasanya sudah terlambat bagi musuh untuk melakukan apapun. Beijing memang memiliki beberapa sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, meskipun keandalannya pernah dipertanyakan di masa lalu. Jadi mereka mungkin masih bisa mendeteksi dan menghancurkan beberapa rudal ini sebelum menabrak kapal perang PLA. Namun para ahli memperkirakan bahwa B-2 dapat membawa hingga 16 LRA ASM sekaligus berkat ruang senjata internalnya yang sangat luas. Hal itu memungkinkan satu pembom mengancam 16 kapal perang sekaligus. Satu kali tembakan salvo saja bisa menghancurkan seluruh gugus tempur permukaan PLA. Sebagai alternatif, beberapa rudal bisa ditembakkan ke target bernilai sangat tinggi, seperti kapal perusak kelas Type 055 yang termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Dengan 112 sel peluncur vertikal yang mengesankan, atau salah satu dari koleksi kapal induk Beijing yang terus bertambah. Sekali lagi, bahkan jika beberapa rudal itu berhasil dicegat di tengah jalan, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa rudal lainnya akan berhasil menembus. Berkat sensor canggih dan sistem panduan AI mereka yang memungkinkan koreksi jalur di udara dan manuver mengelak. Saat diluncurkan bersama, LRA ASM dapat saling berkomunikasi dan bertukar data lewat tautan data aman untuk mengoptimalkan jalur terbang dan menghindari pertahanan musuh. Mereka juga mengikuti profil penerbangan rendah di atas permukaan laut di tahap akhir pendekatan, sehingga makin sulit dideteksi dan dihancurkan. Dengan pencitraan inframerah, mereka dapat menyerang titik paling rentan kapal musuh, sehingga setiap hantaman berpeluang besar menenggelamkan kapal. Menurut statistik dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Tiongkok mengoperasikan sekitar 370 kapal perang dan armadanya terus berkembang setiap tahunnya, dengan proyeksi sekitar 435 kapal pada tahun 2030. Namun jika armada itu berhadapan dengan pembom B-2 Amerika yang dipersenjatai penuh dengan rudal anti kapal jarak jauh, jumlahnya bisa berkurang dengan sangat cepat. Dan Amerika Serikat sudah mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka memiliki lebih dari cukup rudal ini untuk mengancam bukan hanya sebagian armada Beijing, tetapi seluruh angkatan lautnya. Pada April 2026, berita melaporkan Angkatan Laut akan menghabiskan hampir $1 miliar untuk produksi LRASM. Ini bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari tren yang lebih luas. Permintaan anggaran Angkatan Laut untuk tahun fiskal 2026 mencakup sekitar $1 miliar untuk membeli 200 rudal LRASM, peningkatan tajam dari 91 rudal yang dibeli pada tahun fiskal 2024. Lebih tepatnya, permintaan anggaran tahun fiskal 2027 yang diajukan ke Kongres mencakup pendanaan untuk 177 rudal ini dengan biaya sekitar $907 juta. Itu berarti 3 tahun berturut-turut membeli beberapa rudal anti kapal paling canggih di dunia dalam jumlah yang cukup besar. Itu memberi pesan tegas kepada Beijing dan musuh Amerika di seluruh dunia. Tidak peduli berapa banyak kapal perang yang kamu bangun, seberapa besar angkatan lautmu, seberapa besar kekuatan yang coba kamu proyeksikan melintasi samudera, militer Amerika Serikat akan selalu memiliki keunggulan. Militer AS akan selalu memiliki amunisi yang dibutuhkan untuk mengirim kapal-kapalmu ke dasar laut, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya. Meski kamu tingkatkan pertahanan, rudal-rudal ini cukup pintar untuk menghindari. Meski ada pertahanan berlapis, AS tetap punya cukup rudal untuk melumpuhkan. Meskipun kamu berusaha menargetkan platform peluncuran dan mencegah rudal ditembakkan, ASS kini bisa meluncurkan rudal dari salah satu pembom siluman terbaik yang pernah dibuat, yang hampir mustahil dideteksi bahkan di wilayah udara kamu sendiri. Militer AS telah memikirkan dan mengantisipasi segala kemungkinan serta menyiapkan langkah menghadapinya. Menggabungkan rudal terdepan dengan platform peluncuran terbaik, mereka menciptakan penghancur armada paling mematikan. Hal paling menakjubkan adalah mereka masih bisa meningkatkan konsep ini lebih jauh. Karena besar kemungkinan penerus B-2, yaitu B-21 Raider, juga memiliki kemampuan menembakkan rudal anti kapal jarak jauh yang sama. Angkatan Udara akan punya lebih banyak platform peluncur dengan teknologi siluman lebih canggih.
Selama bertahun-tahun, kekhawatiran meningkat soal ekspansi Angkatan Laut Tiongkok dan fakta bahwa Amerika Serikat tampaknya tak mampu mengejar laju pembangunan kapal Beijing. Selama puluhan tahun, Tiongkok menginvestasikan miliaran dolar untuk memodernisasi militernya. Tiongkok telah melakukan segala upaya untuk membangun kekuatan tempur yang mampu menantang saingan terbesarnya, Amerika Serikat. Para pejabatnya secara rutin memamerkan sistem rudal terbaru mereka dan membanggakan kekuatan militer mereka yang terdepan di dunia dengan harapan menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuh mereka dan mengintimidasi negara manapun yang berani menentang mereka. Namun di balik gertakan dan lagak berani Beijing, terdapat kenyataan yang jauh lebih pahit. Militer Tiongkok sebenarnya tidak sekuat yang mereka perlihatkan. Dan tanpa melepaskan satu tembakan pun, Amerika Serikat berulang kali membongkar strategi militer Tiongkok dan mengguncang kepercayaan dirinya, memaksa Beijing untuk terus-menerus kembali ke tahap perencanaan. Hal ini terjadi pada era 90-an. Hal ini juga terjadi pada era 2000-an. Ini kembali terjadi saat ini. Itulah argumen yang dikemukakan dalam sebuah laporan tajam yang ditulis oleh Miles Yu, peneliti senior dan direktur China Center di Hudson Institute. Setelah pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan Tiongkok untuk pemerintah Amerika Serikat dan mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari budaya militer dan budaya strategis Tiongkok, Yu adalah salah satu pakar terkemuka dunia di bidang ini. Ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan. Dan pada bulan Maret 2026, dia menyimpulkan bahwa keputusan militer Tiongkok bersifat reaktif, bukan proaktif. Dia berpendapat bahwa alih-alih Beijing bertindak atas inisiatif sendiri, seluruh strategi investasi pertahanannya secara langsung terkait dengan tindakan Amerika Serikat. Setiap kali AS menunjukkan superioritas militer, Beijing mengalami masa panik, pembersihan, dan ketidakstabilan mutlak setelah menyadari betapa tertinggalnya mereka sebenarnya. Seperti kata Yu, dari perang Teluk Persia hingga konfrontasi terbaru dengan Iran dan Venezuela, dominasi medan perang, Amerika berulang kali memperlihatkan kelemahan sistemik dalam kompleks industri militer Tiongkok, memaksa terjadinya siklus modernisasi terburu-buru, krisis internal, dan pembersihan politik. Dengan kata lain, AS bahkan tidak perlu menyerang Tiongkok secara langsung untuk membuktikan betapa jauh lebih kuatnya mereka. Mereka cukup menjalankan aktivitasnya, melakukan operasi di tempat-tempat seperti Amerika Latin dan Timur Tengah, mencapai tujuannya dengan cepat, serta menerapkan inovasi militernya dalam kondisi pertempuran nyata untuk menunjukkan nilainya tanpa keraguan sedikit pun. Sementara itu, Tiongkok mengamati peristiwa-peristiwa ini saat terjadi. Mereka menyaksikan bagaimana kekuatan militer Amerika yang luar biasa mampu mengalahkan setiap musuh yang menghadang. Mereka melihat pasukan AZ beroperasi dengan efisiensi luar biasa, sehingga seringkali hanya mengalami kerugian yang sangat minim, bahkan saat melakukan operasi ofensif di wilayah yang paling bermusuhan, seperti perang di Iran pada tahun 2026. Dan ketika Beijing melihat semua itu, mereka menjadi takut. Yu menyebutkan beberapa contoh penting dari pola ini dalam praktiknya. Contoh pertama adalah Perang Teluk tahun 1991. Tiongkok tidak memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Setelah perang usai, ditemukan bahwa mereka telah melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengambil langkah-langkah untuk mempersenjatai kembali Irak. Namun selama perang itu sendiri, Tiongkok dengan tegas mengecam invasi Irak ke Kuwait dan menunjukkan dukungan kepada pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan banyak negara barat lainnya, serta negara-negara dari berbagai belahan dunia lainnya. Meski tidak mengirim pasukan ke lapangan, Tiongkok mengamati konflik itu dengan cermat dan mengambil pelajaran untuk membentuk militernya di masa depan. Karena saat perang dimulai, sebagian besar dunia, termasuk Tiongkok, memperkirakan konflik yang lama dan berlarut-larut. Irak memiliki tentara besar, ribuan tank, pertahanan udara luas, dan pengalaman tempur bertahun-tahun setelah perang dengan Iran. Irak seharusnya menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan, bahkan bagi gabungan Amerika Serikat dan sekutunya. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang ketika Amerika Serikat memulai era baru dalam peperangan. Pesawat siluman canggihnya berhasil melewati pertahanan Irak tanpa terdeteksi. Senjata berpemandu presisi menghantam target dengan akurasi luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, tak terhitung aset Irak dihancurkan, sementara Amerika Serikat mengandalkan teknologi canggih, satelit, pesawat pengintai, dan jaringan komando untuk mengendalikan medan perang dengan tingkat kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan minggu, salah satu militer terkuat di dunia saat itu berhasil dilumpuhkan secara efektif. Dan di Beijing, para pejabat Tiongkok menyaksikan dengan ngeri. Bukan karena mereka berkepentingan dengan Irak,
tapi karena mereka melihat jenis perang yang belum siap mereka hadapi. Amerika Serikat telah meninggalkan taktik perang dingin di masa lalu, membangun strategi yang lebih modern dan efisien dengan fondasi senjata presisi, sistem siluman, dan kesadaran situasi secara real time. Tiba-tiba saja, perang tidak lagi soal siapa yang punya pasukan terbanyak atau tank terbaik yang kemungkinan besar akan menang. Perang telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, dan informasi menjadi inti utamanya. Amerika Serikat membuktikan bahwa mendominasi medan perang melalui data itu mungkin dilakukan. Tiongkok pun sampai pada kesimpulan yang jelas dan gamblang. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA telah dibangun untuk dunia yang sudah tidak ada lagi. Dan jika suatu saat harus berhadapan dengan Amerika Serikat, mereka hampir tidak punya harapan untuk meraih keberhasilan apapun. Mereka harus berubah dengan cepat. Jadi di tahun-tahun berikutnya, persis seperti yang dikatakan oleh teori Yu, Tiongkok menanggapi tindakan Amerika dengan meluncurkan kampanye modernisasi besar-besaran. Mereka mulai meneliti dan mengembangkan rudal yang lebih kuat dan lebih presisi. Mereka mengalokasikan sebagian besar anggaran pertahanannya untuk kemampuan elektronik dan perang siber. Mereka melakukan apa yang perlu untuk mencoba menutup kesenjangan dengan AS REC. Dan ini bukan kejadian tunggal yang terisolasi. Memang, seperti yang dicatat oleh Yu, pengaboman Kedutaan Besar Tiongkok di Beograd oleh Amerika Serikat pada tahun 1999 dan insiden EP3 pada tahun 2001 semakin memperkuat kerentanan PLA sehingga mempercepat investasi di bidang dirgantara, dunia maya, dan kemampuan anti-akses. Berkali-kali ketika ASF berhasil dalam aksi atau operasi militer besar apapun, respons Tiongkok selalu sama. Mereka berusaha mengejar ketertinggalan. Dari luar, upaya Beijing tampak ambisius sekaligus patut dikagumi. Seiring berjalannya waktu, kita melihat kapal perang besar baru diluncurkan dari pelabuhan Tiongkok. Jet tempur canggih mulai beroperasi, dan program rudal balistik menetapkan tolok ukur kinerja baru. Seluruh cabang militer direorganisasi dan direstrukturisasi untuk memenuhi kebutuhan peperangan modern yang terus berubah. PLA berubah dari kekuatan usang yang hanya berfokus pada jumlah personel dan ukuran armada menjadi tentara yang jauh lebih canggih, dilengkapi dengan sistem rudal yang tampaknya mutakhir dan kemampuan siber yang terus berkembang. Namun menurut Yu, ada beberapa kelemahan mendasar dalam cara Tiongkok memperoleh peningkatan ini. Yang pertama adalah bahwa Tiongkok selalu terburu-buru dalam memodernisasi militernya sehingga tidak mau meluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuan baru secara domestik dan organik selama bertahun-tahun. Tiongkok enggan meluangkan waktu dan usaha seperti Amerika Serikat untuk merencanakan, menyempurnakan desain, melewati bertahun-tahun trial and error, dan menerima kegagalan sebagai bagian proses. Singkatnya, mereka ingin mempercepat inovasinya. Untuk melakukan itu, mereka sangat bergantung pada praktik seperti mengakuisisi teknologi asing atau merekayasa balik desain yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, Beijing bahkan menggunakan taktik licik seperti spionase industri untuk mempelajari aset militer asing dan kemudian mencoba menirunya. Ini berarti bahwa setidaknya di permukaan, Tiongkok mampu memperkecil kesenjangan dengan Amerika dengan relatif cepat. Tapi ada perbedaan besar antara memperoleh teknologi dan menguasainya, yang membawa kita ke kelemahan kedua yang disorot Yu dalam laporannya. Tiongkok mungkin memiliki rudal, jet, dan aset baru yang canggih untuk dipamerkan di parade militernya. Tetapi mereka belum tentu memiliki apa yang disebut Yu sebagai presisi rekayasa dasar dan ilmu material yang dibutuhkan untuk kinerja yang konsisten. Dengan kata lain, mereka memiliki teknologinya, tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk benar-benar memanfaatkannya secara maksimal. Sekarang masalah ketiga berkaitan dengan kebijakan fusi sipil militer MCF Tiongkok yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan dan meruntuhkan hambatan antara penelitian sipil, sektor komersial, dan kompleks industri militer negara itu. Di atas kertas, sekali lagi, ini adalah ide yang cerdas, dengan salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hampir semua inovasi di tingkat sipil, seperti AI, komputer kuantum, dan semikonduktor, dapat dialihfungsikan untuk operasi militer. Ini juga berarti bahwa semua organisasi yang beroperasi di Tiongkok, baik itu milik negara, swasta, maupun entitas asing, secara hukum diwajibkan untuk membagikan data kepada militer jika diminta. Pada kenyataannya, kebijakan ini menurut Yu telah memicu korupsi dan ketidakefisienan di seluruh sektor pertahanan, yang mengakibatkan konsekuensi paling merusak dari semuanya, yaitu kredibilitas, kualitas, dan keandalan senjata PLA yang dipertanyakan. Sekarang, sedikit catatan sebelum kita masuk lebih dalam. Anda sedang menonton The Military Show, dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya.
Sementara kebijakan MCF seharusnya membuat militer Tiongkok menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya, justru kebijakan ini memperkenalkan masalah-masalah baru yang berbahaya dan terbukti hampir mustahil untuk diatasi, dengan konsekuensi yang merusak dan berkepanjangan bagi keamanan negara dan proyeksi kekuatan ke depannya. Inilah alasannya. Saat Tiongkok menyatukan sektor militer dan sipil, unsur politik dalam PLA jadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam sistem politik terpusat, kabar buruk dianggap berbahaya. Para pemimpin puncak hanya ingin mendengar kemajuan dan keberhasilan, bukan kekurangan atau kegagalan. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, kemudian mulai terbentuk sebuah budaya di mana masalah-masalah ditutupi, kekurangan-kekurangan dianggap remeh, dan para pemimpin menerima laporan yang hanya berfokus pada hal-hal yang berjalan baik, sama sekali mengabaikan tantangan dan kekurangan yang ada. Di dunia militer, budaya seperti itu sangat berbahaya. Sistem senjata baru yang menjanjikan mungkin dikembangkan, namun masih banyak kekurangan desain yang bisa membuatnya tidak berguna di pertempuran nyata. Tapi karena orang-orang terlalu takut untuk memberitahu atasan mereka tentang apapun yang sedikit saja negatif, mereka mengabaikan semua masalah itu. Mereka malah memberikan laporan yang sangat positif. Mereka mengklaim bahwa sistem itu sempurna, revolusioner, dan tak tertandingi di dunia, siap digunakan di medan perang untuk menunjukkan kekuatan PLA yang tak tertandingi. Sistem yang dilebih-lebihkan tapi tidak sempurna ini mulai digunakan di militer atau dijual ke negara lain, lalu saat digunakan, semua kekurangannya terlihat jelas oleh dunia. Seperti yang ditulis Yu sendiri, sistem politik yang dibangun di atas propaganda mendorong klaim yang dilebih-lebihkan dan sikap menipu diri sendiri, menutupi kekurangan nyata sampai akhirnya terungkap dalam kondisi operasional. Dan ketika kekurangan-kekurangan itu akhirnya terungkap, Tiongkok selalu tampak bereaksi dengan cara yang sama, yaitu melakukan pembersihan. Jika sebuah sistem yang seharusnya menjadi terobosan ternyata di bawah standar, PKT akan memulai investigasi yang seringkali dibingkai dengan gagasan untuk memberantas korupsi di sektor pertahanan negara. Tak terelakkan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan langkah investigasi ini, orang-orang yang berkuasa tiba-tiba dicopot dari kekuasaannya. Para perwira militer dipaksa mundur atau dicopot dari jabatannya. Eksekutif pertahanan tiba-tiba menghilang dari publik, dan investigasi serius soal masalah sistemik di PKT dan PLA berubah jadi perburuan politik terhadap kambing hitam terbaru pemerintah. Seperti yang dijelaskan Yu, hal ini menciptakan siklus di mana pembersihan politik menggantikan reformasi teknis. Alih-alih menangani akar permasalahan, PKT hanya memecat beberapa orang dan kembali melakukan hal yang sama persis, sampai kegagalan besar berikutnya terjadi dan mereka mengulanginya lagi. Ini bukan hanya siklus yang konyol, tapi juga merusak. Setiap kali PKT melakukan pembersihan, meski menyingkirkan beberapa pejabat korup, mereka juga menghilangkan orang-orang dengan pengalaman dan keahlian bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dengan begitu, mereka justru melemahkan kemampuan belajar dan berkembang sendiri. Semakin lama siklus ini berlangsung, keadaannya makin memburuk. Yu menulis, inovasi kini lebih beresiko, bukan lebih aman. Kebenaran pun jadi lebih berbahaya daripada kesalahan. Inilah sebabnya Amerika tidak perlu melepaskan satu tembakan pun untuk menekan PLA. Amerika tidak membutuhkan konfrontasi langsung dengan Beijing untuk memamerkan kekuatan militernya. Amerika hanya perlu terus menunjukkan keunggulannya di setiap kesempatan dengan mengetahui bahwa sistem Tiongkok akan terjerumus ke dalam kepanikan dan menghancurkan dirinya sendiri setelahnya. Pada 2026, Amerika Serikat telah membuktikan keunggulannya beberapa kali, sementara siklus penghancuran diri Tiongkok terjadi seperti yang diperkirakan. Sebagai contoh, pada bulan Januari, Amerika Serikat melancarkan operasi keteguhan mutlak. Dalam satu malam, tepatnya dalam waktu kurang dari 3 jam, pasukan Amerika Serikat membombardir infrastruktur di utara Venezuela, menghancurkan sistem pertahanan udara, dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dari kompleks di Caracas. Untuk menambah keberhasilan ini, tidak satu pun nyawa warga Amerika yang hilang dalam proses tersebut. Lalu pada bulan Februari, bersama dengan Israel, Amerika Serikat melancarkan perang dengan Iran. Amerika Serikat melancarkan kampanye pengeboman cepat dan berdampak besar, menewaskan sebagian besar pimpinan negara, termasuk mantan pemimpin tertinggi, serta menghancurkan banyak sistem pertahanan udara, pangkalan rudal, dan target utama lainnya. Amerika Serikat memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz, menghancurkan sebagian besar kekuatan militer Iran, dan menangkis serangan dengan kerugian minimal. Dalam kedua konflik ini, lawan Amerika, Venezuela, dan Iran,
sebagian mengandalkan aset yang dipasok oleh Tiongkok, termasuk platform rudal, radar, dan jaringan pertahanan udara. Menurut Yu, aset-aset ini sering gagal saat menghadapi teknologi siluman dan peperangan elektronik canggih Amerika Serikat. Sistem ini sama persis dengan yang dipromosikan di Tiongkok sebagai mampu menghadapi ancaman paling mutakhir dan paling serius, bahkan di bawah tekanan berat. Namun, satu persatu mereka gagal di rintangan pertama. Sistem pertahanan udara andalan HQ-9B yang kabarnya digunakan di Iran misalnya, gagal mencegat pesawat Amerika atau Israel. Radar YLC-8B milik Tiongkok juga terbukti relatif tidak berguna dan dengan cepat dimusnahkan. Dan bahkan ketika Iran mengerahkan rudal anti kapal supersonik CM-302 buatan Tiongkok, rudal tersebut gagal mengenai targetnya. Melihat kegagalan-kegagalan ini, PKT bisa dan mungkin seharusnya melakukan tinjauan serius tentang bagaimana dan mengapa sistem senjata ini dinilai begitu tinggi namun gagal memenuhi harapan. Sebaliknya, mereka kembali melakukan pembersihan seperti biasa. Seperti yang dijelaskan Yu, sejumlah besar komandan senior PLA telah diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada dan menghilang dari pandangan publik, termasuk tokoh-tokoh di tingkat komando tertinggi. Banyak jenderal militer berpengalaman yang begitu saja menghilang dari hadapan publik dan pertemuan politik. Dan diperkirakan 2/3 dari Komisi Militer Pusat negara itu, otoritas komando militer tertinggi di Tiongkok, telah dicopot dari jabatan mereka sejak awal tahun ini. Di kalangan ilmuwan dan sektor industri juga, pembersihan ini telah memakan korban. Yu mencontohkan Hu Yongming, ilmuwan terkemuka di industri penerbangan angkatan laut dan pengembangan kapal induk, serta Yang Wei, salah satu perancang pesawat tempur canggih terkemuka di Tiongkok. Tokoh kunci lain yang juga terkena pembersihan termasuk Hua Wei-yin, seorang peneliti rudal pertahanan, dan Wu Manqing, seorang spesialis radar dan anti siluman. Beberapa pejabat bahkan telah dituntut secara berat, seperti Tan Ruisong, Ketua Aviation Industry Corporation of China, yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan atas tuduhan korupsi. Tokoh-tokoh lain meninggal dalam keadaan misterius, seperti Fang Dai Daineng dan Yang Hong, yang keduanya adalah peneliti senjata hipersonik dengan pengalaman bertahun-tahun. Semua ini adalah akibat langsung dari kemenangan militer Amerika yang, seperti dijelaskan oleh Yu, memiliki dua dampak terhadap pengembangan senjata Tiongkok. Keberhasilan Amerika Serikat memaksa Tiongkok beradaptasi dengan cepat, mempercepat modernisasi, serta meningkatkan kemampuan dan mengalokasikan dana dan sumber daya besar untuk mengembangkan senjata, kendaraan, kapal, dan sistem pertahanan baru guna dipamerkan ke dunia. Pada saat yang sama, operasi Amerika di tempat-tempat seperti Iran dan Venezuela juga berfungsi sebagai uji ketahanan bagi kemajuan Tiongkok. Dan sayangnya bagi Beijing, mereka berulang kali gagal dalam ujian-ujian tersebut. Aset-asetnya telah terbukti lemah, cacat, dan sama sekali tidak mampu memenuhi harapan tinggi mereka. Hal ini pada gilirannya telah memicu gelombang kekacauan di dalam Partai Komunis Tiongkok sendiri dengan para pejabat yang disingkirkan di seluruh sektor pertahanan dan riset Tiongkok. Yu menyebut hasil akhirnya sebagai paradoks. Dorongan Partai Komunis Tiongkok untuk menyaingi atau melampaui Amerika Serikat membuat mereka mengejar program militer yang semakin ambisius. Namun sistem yang sama yang memungkinkan program-program tersebut juga mencegah program-program tersebut mencapai potensi sebenarnya. Jika Tiongkok memiliki sistem yang lebih rasional dan berpijak pada kenyataan, atau ada pemisahan yang lebih jelas antara politik dan militernya, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Negara itu akan mampu mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencapai ambisi militernya, melewati pasang surut yang sama seperti kekuatan militer besar lainnya. Menerima kegagalan bukan sebagai sesuatu yang harus diabaikan atau dihukum, tetapi sebagai sesuatu yang harus diterima, bagian penting dari proses pembelajaran. Sebaliknya, Tiongkok telah membangun sebuah sistem yang menghapus kemampuan untuk melakukan inovasi sejati. Oleh karena itu, kemajuan tetap tidak merata dan sangat rapuh. Sebagai kesimpulan, Yu mencatat, selama dinamika ini terus berlanjut, setiap demonstrasi baru dari superioritas militer Amerika Serikat tidak hanya akan menantang Tiongkok secara eksternal, tetapi juga membuatnya tidak stabil secara internal, memperkuat kesenjangan yang justru ingin mereka tutup. Jadi, meskipun tidak secara langsung berhadapan dengan Tiongkok di medan perang, Washington tetap mempertahankan keunggulan atas Beijing. Setiap operasi militer berfungsi untuk menunjukkan dominasi Amerika Serikat, berulang kali mengganggu dan menggoyahkan strategi saingan global terbesarnya. Tahun 2027 semakin dekat. Beberapa bulan lagi, tahun yang diyakini banyak orang sebagai momen penting rencana invasi Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Taiwan akan tiba. Sumber daya Tiongkok akan siap, militernya cukup kuat untuk melakukan apa yang Xi Jinping inginkan.
Namun, Tiongkok punya masalah. Sesuatu di dalam air telah menggagalkan rencana invasi Tiongkok ke Taiwan sebelum rencana itu dimulai. Taiwan punya rencana cerdas untuk menghentikan Tiongkok, yaitu dengan tidak melakukan apa-apa, sesuatu yang tak terduga. Kenapa? Karena Tiongkok belum cukup kuat secara militer untuk merebut Taiwan. Semuanya bermuara pada perairan yang harus dilintasi Tiongkok. Kami tahu ini terdengar gila, apalagi jika melihat angkanya. Tidak ada bidang di mana Taiwan memiliki keunggulan jika kita hanya membandingkan militernya dengan milik Tiongkok untuk melihat siapa yang lebih unggul. 2.035.000 personel militer aktif Tiongkok benar-benar jauh lebih banyak dibandingkan 230.000 milik Taiwan. Bahkan jika 1.657.000 pasukan cadangan Taiwan dihitung, Tiongkok masih memiliki 510.000 cadangan yang siap dikerahkan, sehingga tetap unggul dalam jumlah personel. Tiongkok mengeluarkan anggaran militer 10 kali lebih besar dari Taiwan tiap tahun. Tiongkok memiliki lebih dari 3.529 pesawat dibandingkan dengan 720 milik Taiwan. Armada laut yang hampir 10 kali lebih besar dari milik Taiwan, dan tentu saja banyak sekali rudal. Tiongkok tampak menguasai segalanya, padahal tidak. Anda mungkin mengira kami akan bilang keterlibatan Amerika Serikat dan kekuatan besar Indo-Pasifik mengakhiri rencana Xi, tapi kami tidak akan bilang begitu. Faktor-faktor itu bisa berperan, terutama jika Tiongkok mengancam alat tawar utama Taiwan terhadap seluruh dunia. Namun, bahkan tanpa keterlibatan negara lain, rencana Tiongkok terhadap Taiwan tidak akan berhasil. Taiwan mampu mempertahankan diri, dan itu ada alasannya. Untuk menaklukkan Taiwan, Tiongkok harus melakukan serangan amfibi terbesar dalam sejarah militer modern, dan mereka tidak memiliki pengalaman untuk melakukannya. Mari kita kembali ke masa lalu, ke Operasi Overlord pada Perang Dunia II. Diluncurkan pada tahun 1944 dan sering dikenal sebagai D-Day, Operasi Overlord adalah dan masih menjadi invasi amfibi terbesar dalam sejarah peperangan. Statistiknya menceritakan semuanya. Sekutu menggunakan lebih dari 5.000 kapal untuk melakukan pendaratan di 5 pantai di Normandia. Lebih dari 150.000 pasukan mendarat dan ada 1,4 juta personel militer Amerika yang ditempatkan di Inggris, siap menyediakan logistik dan aliran pasukan yang terus-menerus ke Prancis setelah pendaratan selesai. Dengan tambahan sekutu lain, Inggris menampung 2 juta tentara dari 12 negara, siap membawa perang kembali ke Jerman. Sekutu sudah memiliki supremasi udara sebelum pendaratan, memungkinkan sekutu melakukan sekitar 14.000 sorti untuk mendukung operasi amfibi tersebut. Dan tetap saja, pendaratan ini sangat berdarah, menyebabkan sekitar 10.500 korban di pihak sekutu ketika semuanya telah usai. Mengapa kami menceritakan ini kepada Anda? Intinya, operasi Overlord dilakukan sekutu dari posisi kekuatan relatif. Tiongkok belum memiliki posisi itu ketika bersiap untuk invasi amfibi ke Taiwan. Jumlah mungkin mendukung tentara pembebasan rakyat, namun Angkatan Laut Tiongkok belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk operasi serupa dalam memindahkan tentara ke Taiwan. Tentara 2 juta orang itu sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Kita bisa saja mengira Tiongkok akan mengerahkan 2 juta tentaranya ke Taiwan, tapi kenyataannya tidak demikian. Tiongkok perlu menempatkan tentara di perbatasan India demi mempertahankan posisinya. Saat ini, sekitar 25.000 tentara berada di sana. Di Tiongkok, tentara dikerahkan untuk melindungi Xi dan kepentingan dalam negeri. Namun, jumlah personel tidak sebanyak yang terlihat. Tapi masalah Tiongkok yang jauh lebih besar bukanlah jumlah tentara yang bisa mereka kerahkan. Masalahnya adalah bagaimana mengirimkan tentara-tentara itu ke Taiwan. Disitulah air menjadi faktor penting. Operasi Overlord melibatkan ratusan ribu tentara yang berlayar melintasi Selat Inggris yang relatif tenang menuju Prancis. Selat itu memisahkan Inggris dan Prancis dengan jarak sekitar 35 km di titik tersempitnya, dan operasi Overlord tidak terlalu khawatir dengan kondisi cuaca yang sulit. Tapi Tiongkok harus melintasi Selat Taiwan demi bisa mendaratkan pasukan di wilayah lawan. Itu adalah prospek yang sulit karena banyak alasan. Untuk permulaan, ada jarak yang harus ditempuh. Pasukan Tiongkok harus menempuh jarak sekitar 5 kali lebih jauh dengan kapal untuk mencapai Taiwan dibandingkan dengan yang dilakukan sekutu saat menyerbu pantai Normandia. Jarak itu memberi Taiwan waktu, dan waktu itu bisa dimanfaatkan untuk menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah pesawat Tiongkok, mengerahkan kapal selam untuk melumpuhkan kapal, serta mengirim rudal anti kapal dan drone ke arah apapun yang dikerahkan Tiongkok. Belum lagi kekuatan udara Taiwan. Ingat, sekutu memiliki supremasi udara sebelum operasi Overlord.
Tiongkok tidak memiliki supremasi udara itu atas Taiwan. Jadi Tiongkok tak bisa membombardir pantai dan pertahanan pesisir Taiwan dari udara tanpa konsekuensi. Namun ini menuntut Taiwan benar-benar bertindak. Kami katakan Taiwan tak perlu bertindak. Dan alasannya adalah karena Selat Taiwan adalah perairan yang benar-benar tanpa ampun. Selat Inggris itu tenang, tapi Selat Taiwan yang mematikan sangat sulit dilalui, bahkan dalam kondisi terbaik karena cuacanya. Antara bulan Juni hingga Agustus, dan lagi antara November hingga Februari, Selat Taiwan sering dilanda angin muson, bahkan topan, yang membuat operasi amfibi hampir mustahil dilakukan. Dalam kondisi terbaik, Tiongkok harus rela kehilangan puluhan kapal dan ribuan tentara jika menyerang pada bulan-bulan itu. Tiongkok hanya bisa menyerang pada waktu tertentu, sehingga Taiwan bisa bersiap saat Selat Taiwan tenang. Bahkan jika Tiongkok menyerang pada bulan-bulan musim panas yang diguyur hujan, keterlambatan justru memberi Taiwan lebih banyak peluang menghantam kapal Tiongkok sebelum mendekat ke pantai. Jika Tiongkok berhasil bertahan menghadapi badai yang benar-benar nyata ini, lalu apa berikutnya? Dalam operasi Overlord, sekutu bisa memilih pantai manapun di Normandia. Ya, pantai-pantai itu memang dipertahankan dengan benteng, tapi kombinasi dari semua faktor yang sudah kita sebutkan, terutama supremasi udara, membuat sekutu berada dalam posisi yang sangat baik untuk menyerbu pantai-pantai tersebut. Taiwan sama sekali lain ceritanya. Geografi pegunungan Taiwan sangat mempersulit pendaratan amfibi Tiongkok. Sekitar 60% wilayah Taiwan tertutup pegunungan. Walau Taiwan punya beberapa lusin pantai yang bisa digunakan, Newsweek menyebut Tiongkok kemungkinan hanya akan mencoba mendaratkan pasukan di kurang dari 20 pantai yang disebut Pantai Merah. Semua pantai dan garis pantai diperkuat, dan Tiongkok masih menghadapi kemungkinan harus melewati medan yang nyaris mustahil untuk mencapai Taipei. Tempat pertempuran kota akan pecah, dan segelintir pasukan Tiongkok yang berhasil lolos akan berada di posisi sangat tidak menguntungkan. Ini kembali ke masalah jumlah personel. Seperti disebutkan, militer Taiwan tidak sebanyak Tiongkok, bahkan jika cadangan dihitung. Namun, itu hanya angka mentah. Faktanya, Tiongkok harus menahan ratusan ribu pasukan untuk pertahanan dalam negeri, sedangkan Taiwan memiliki lebih dari 1,6 juta pasukan cadangan di luar militer aktif. Semuanya bertujuan melindungi negara mereka. Tiongkok harus mencoba menyamai jumlah tersebut, dan kondisi di Selat Taiwan membuat hal itu hampir mustahil dilakukan. Lagi pula, bukan hanya soal mendaratkan pasukan yang menjadi masalah, tapi juga bagaimana menjaga pasukan itu tetap mendapat pasokan. Membangun jalur pasokan yang stabil ke Taiwan, bahkan jika Tiongkok bisa menguasai beberapa pantai pendaratan itu, adalah mimpi buruk logistik. Taiwan memiliki rudal anti kapal dan permukaan ke udara yang sangat canggih berkat hubungannya dengan Amerika Serikat. Gabungkan serangan terhadap kapal suplai dan pesawat kargo dengan fakta bahwa Tiongkok nyaris hanya bisa menggunakan Selat Taiwan selama 6 bulan dalam setahun. Maka bencana logistik hanya tinggal menunggu waktu. Tiongkok mungkin dapat mendaratkan 100.000 tentara di Taiwan, namun mereka kemungkinan besar akan terputus suplai, menghadapi medan sulit, dan melawan tentara Taiwan yang sudah termobilisasi penuh. Itu jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya bisa dikerahkan oleh Tiongkok, meskipun secara teori mereka memiliki keunggulan jumlah personel. Laksamana Lee Shi-min, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Taiwan hingga 2019, merangkum semuanya saat berbicara kepada The Economist pada 2023. Ini adalah titik lemah mereka, kata Lee kepada media tersebut. Jika Taiwan tidak menyerah, setelah Anda mendarat, Anda masih harus bertempur untuk beberapa waktu, mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau berapapun lamanya. Di mana logistik Anda? Logistik Anda harus menyeberangi selat, sedangkan logistik kami tidak. Kami bertempur di wilayah sendiri. Tidak ada yang berubah sejak tahun 2023. Dan apa artinya ini bagi Xi dan Tiongkok adalah bahwa peluang kemenangan Tiongkok sangat kecil. Bahkan jika kita mengabaikan kemungkinan keterlibatan negara lain yang akan membela Taiwan. Tapi ini lebih dalam dari itu. Invasi Xi ke Taiwan bukan hanya soal sesuatu di perairan Taiwan yang menggagalkan rencananya. Militer Tiongkok tidak seperti yang terlihat. Ekonomi negara itu hampir runtuh. Dan bahkan strategi yang mengandalkan rudal yang dipilih sebelum invasi amfibi pun tidak akan berhasil. Kenapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Inilah alasan kami membuat video untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda belum berlangganan, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombolnya agar bisa melihat lebih banyak video seperti ini. Jadi, militer Tiongkok. Mereka tak hanya menghadapi mimpi buruk menyeberangi dan menjaga jalur pasokan di Selat Taiwan. Tiongkok juga harus menghadapi semua itu dengan militer yang, meskipun besar di atas kertas, tidak memiliki pengalaman tempur nyata.
Mantan Menteri Pertahanan Amerika dan Kepala CIA Robert Gates menyoroti dalam wawancara Mei dengan Face the Nation CBS bahwa tidak ada satu jenderal atau laksamana Tiongkok saat ini yang punya pengalaman tempur satu hari pun. Terakhir kali mereka bertempur adalah tahun 1979, dan Vietnam Utara, yaitu Vietnam, membuat mereka babak belur. Semua jenderal itu sudah lama tidak ada karena telah disingkirkan oleh Xi. Ini menjadi masalah lain bagi Tiongkok. Kementerian Pertahanan negara itu kacau. Pada Mei lalu, dua mantan Menteri Pertahanan Tiongkok, Wei Fengge dan Li Xiangfu, dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan, konon karena suap, namun kemungkinan juga karena berbeda pendapat dengan Xi dalam beberapa isu. Keduanya telah disingkirkan oleh Presiden Tiongkok, dan sekarang mereka menghadapi hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan Tiongkok selama bertahun-tahun pembersihan di tubuh militernya. Penyebutan soal pembersihan besar-besaran menjadi masalah tersendiri. Tidak ada stabilitas di tentara pembebasan rakyat. Meski ukurannya besar dan skala investasi Tiongkok sangat besar, korupsi dan pembersihan besar-besaran merusak setiap perencanaan strategis serius Tiongkok terkait Taiwan. Pada Oktober 2025 lalu, Partai Komunis Tiongkok memecat 9 jenderal tertinggi negara itu dalam operasi besar-besaran pemberantasan korupsi. Bukan berarti itu penting, militer Tiongkok di luar kekuatan manusianya sudah rusak total. Itulah yang dikatakan oleh National Interest pada Januari 2026, saat mereka menyoroti bahwa korupsi sudah begitu merajalela di militer Tiongkok, hingga bahkan sebagian dari para pemimpinnya pun terlibat. Rudal berbahan bakar cair yang ingin digunakan Tiongkok terhadap Taiwan sebenarnya diisi dengan air. Rudal itu tidak akan bergerak saat perintah peluncuran diberikan, jadi Tiongkok justru melumpuhkan diri sendiri terkait invasi ke Taiwan. Sekali lagi, Taiwan tidak perlu melakukan apapun. Ini adalah masalah yang sepenuhnya dibuat oleh Tiongkok sendiri, dan ketidakstabilan yang terjadi hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi invasi amfibi yang sudah penuh dengan bahaya. Dan pembersihan itu bahkan lebih dalam dari yang Anda kira. Proyek kekuatan Tiongkok di Pusat Studi Strategis dan Internasional menunjukkan hal itu. Lebih dari 100 perwira tinggi dari Tentara Pembebasan Rakyat telah menerima perintah pemberhentian mereka sejak tahun 2022. Yang berarti restrukturisasi total pada jajaran atas militer Tiongkok dalam 5 tahun hingga invasi yang diperkirakan terjadi pada 2027. Korupsi sering disalahkan atas pembersihan ini, namun ada lapisan korupsi lain yang lebih dari sekadar soal air, rudal, dan suap. Ada dua rantai komando di Tentara Pembebasan Rakyat, yaitu militer dan politik. Di sisi politik, loyalitas, yakni kesediaan menyetujui apapun yang dikatakan Xi, lebih dihargai daripada kecerdasan dan kemampuan mengambil keputusan. Militer Tiongkok harus menghadapi perebutan kekuasaan internal akibat upaya Xi mengendalikan segalanya. Prajurit tidak dipercaya mengambil keputusan sendiri, sehingga invasi ke Taiwan menghadapi masalah prajurit seperti robot tanpa pengalaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu tinggal menunggu waktu sebelum jadi bencana. Bagaimana jika Tiongkok mengabaikan tenaga manusia dan hanya mengandalkan rudal? Membombardir Taiwan dari jarak jauh dapat mengatasi masalah akibat korupsi dan Selat Taiwan. Dan Tiongkok tentu saja memiliki cukup banyak rudal untuk strategi seperti itu. Menurut US Army University Press, militer Tiongkok memiliki lebih dari 2.200 rudal balistik dan jelajah konvensional, serta cukup banyak rudal anti kapal untuk menyerang seluruh Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan jika kita mengeluarkan rudal-rudal yang kemasukan air seperti yang disebutkan sebelumnya, itu masih merupakan kekuatan tembak yang sangat besar untuk digunakan melawan Taiwan. Namun, Tiongkok tidak bisa memakai rudal itu untuk menyerang jantung Taiwan. Kenapa? Semiconductor. Chip-chip ini sangat penting bagi ekonomi global dan dibutuhkan untuk setiap rudal modern serta perlengkapan militer di dunia. Dan Taiwan adalah pusat dari industri semikonduktor global. Global Taiwan Institute melaporkan bahwa industri pengujian dan pengemasan semikonduktor negara itu saja menguasai 50% pasar pada tahun 2023. Saat ini Taiwan memproduksi 90% chip paling canggih dan menyumbang 70% dari pasar foundry semikonduktor. Darah kehidupan teknologi seluruh dunia mengalir lewat jantung chip Taiwan. Dan Tiongkok sama bergantungnya seperti negara lain. Dewan Hubungan Luar Negeri menyoroti hal ini, mencatat bahwa Tiongkok mengimpor semikonduktor senilai 400 miliar dolar per tahun dan baru mencapai 16% swasembada di bidang ini, meskipun memiliki target mencapai 70% pada tahun 2025. Lebih buruk lagi, Tiongkok tidak memproduksi semikonduktor untuk persenjataan canggih. Taiwan yang melakukannya. Tentu, inilah salah satu alasan Tiongkok menginginkan Taiwan.
Menguasai semikonduktor berarti menguasai dunia, meski banyak yang meremehkannya. Itu sebabnya strategi yang sangat bergantung pada rudal sangat berbahaya bagi Tiongkok. Tiongkok bisa menembakkan rudal ke Taipei selama berminggu-minggu, tapi satu rudal yang meleset sudah cukup untuk menghancurkan pasokan semikonduktor canggih dunia. Taiwan menyadari hal ini dan mungkin punya rencana perisai silikon untuk menghancurkan atau mengancam menghancurkan industri semikonduktornya jika Tiongkok mengancam akan menginvasi Taiwan. Kami sudah beberapa kali menyebutkan kekuatan lain yang mungkin terlibat. Ini alasan kekuatan-kekuatan itu ingin terlibat. Jika pabrik chip Taiwan tumbang, baik karena ulah Tiongkok maupun Taiwan sendiri, hal itu akan memicu bencana yang melumpuhkan pasokan militer dan bisa dibilang seluruh dunia. Inilah yang disebut daya tawar. Taiwan cukup mengancam akan menghancurkan segalanya, sehingga seluruh industri elektronik dunia ikut runtuh. Ancaman itu sudah cukup menarik perhatian dunia ke Tiongkok dan memberi tekanan besar yang bisa memaksa Xi mundur. Namun, Taiwan mungkin tak perlu sejauh itu. Gabungkan masalah air, ketidakcakapan militer, korupsi, dan chip, maka itu jadi resep beracun bagi Xi dan rencananya terkait Taiwan. Namun, di atas semua itu, ada masalah lain yang akan menghambat setiap operasi militer jangka panjang yang ingin dilancarkan Tiongkok. Ekonomi Tiongkok bermasalah. Gelembung perumahan hampir pecah, melumpuhkan kemampuan Tiongkok untuk melanjutkan invasi ke Taiwan. Dewan Atlantik menyatakan pada Januari bahwa pasar perumahan Tiongkok memasuki tahun kelima keterpurukan. Menurut lembaga pemikir tersebut, ada 80 juta rumah yang belum terjual di pasar Tiongkok. Lembaga itu menyebut seorang ekonom Tiongkok memperkirakan 80% pengembang dan perusahaan konstruksi di Tiongkok akan keluar pasar dalam beberapa tahun. Tiongkok memiliki seluruh kota hantu yang telah dibangun, tetapi tetap sebagian besar tidak berpenghuni. Perlahan berubah menjadi simbol membusuk dari investasi berlebihan pada industri yang diyakini Tiongkok tak akan pernah berhenti tumbuh. DWA menyebut gelembung perumahan di Tiongkok membuat harga properti naik lebih dari 17 kali lipat rata-rata gaji, sehingga tidak terjangkau bagi banyak orang, dan inilah alasan munculnya kota-kota hantu. Gelembung perumahan di Tiongkok sudah sebesar mungkin. Sebentar lagi, gelembung itu akan pecah. Saat itu terjadi, seluruh ekonomi Tiongkok akan ikut ambruk. Bisa dikatakan bahwa gelembung itu sebenarnya sudah pecah, karena Tiongkok sudah mengalami kemerosotan dan hampir tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika keadaan memburuk, kelemahan ekonomi Tiongkok makin tampak. Selain sektor perumahan, ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada ekspor. Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Taiwan menyumbang 21,31% dari ekspor Tiongkok. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, 4 negara itu bisa berhenti membeli dan Tiongkok akan bermasalah serius. Uni Eropa secara kolektif juga merupakan pelanggan utama dan bisa berhenti membeli, menambah tekanan pada Tiongkok. Di kawasan Indo-Pasifik, negara seperti Filipina dan Vietnam kemungkinan akan berhenti membeli karena persaingan hak mineral dan penguasaan pulau kecil di Laut Cina Selatan, sehingga kelemahan ekonomi Tiongkok akan dimanfaatkan. Tiongkok tak bisa berbuat banyak. Ekonominya berbasis produk dan hampir tak punya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, untuk menopang ekonomi seperti Rusia yang membangun ekonomi bayangan demi mempertahankan perang di Ukraina. Uang itu akan langsung berhenti masuk. Ketika lebih banyak dana dialihkan ke militer usai invasi Taiwan, masalah ini makin parah. Krisis perumahan semakin meluas, dan Tiongkok menjerumuskan dirinya ke jalan kehancuran ekonomi yang sama seperti yang kita lihat di Rusia saat ini. Kami akan menyatakan hal yang sudah jelas di sini. Tiongkok membutuhkan uang untuk mempertahankan invasi ke Taiwan. Jika ekonomi runtuh dan ada tekanan perdagangan dari kekuatan lain terhadap Tiongkok, itu akan menjadi akhir dari invasi yang sejak awal sudah sangat berisiko. Dan sekali lagi, Taiwan tidak perlu melakukan banyak hal selain berhenti membeli dan menjual ke Tiongkok, lalu mengandalkan industri chipnya, serta pentingnya hal itu untuk meyakinkan sekutu agar ikut memberikan tekanan. Rencana Taiwan menghadapi invasi Tiongkok sederhana, biarkan mereka datang. Kombinasi antara geografi Taiwan, teknologi militer modern, dan pentingnya posisi geopolitik membuat Taiwan mampu bertahan menghadapi badai. Tiongkok tidak bisa secara harfiah karena Selat Taiwan, tapi juga secara ekonomi, militer, dan dalam hal landscape geopolitik yang akan dihadapi Tiongkok jika Xi benar-benar menjalankan rencananya. Invasi itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Taiwan punya semua keunggulan. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika Ukraina ikut terlibat? Setelah dikenal sebagai ahli drone dunia, tidak sulit membayangkan bahwa Ukraina akan menawarkan drone maritim kepada Taiwan yang akan membuat Selat Taiwan menjadi semakin berbahaya.
Euromaidan Press melaporkan, Ukraina mulai menawarkan drone ke Taiwan, baik maritim maupun udara, yang cukup berbahaya untuk menimbulkan masalah bagi Tiongkok di Selat Taiwan. Mau tahu alasannya? Tonton video kami yang membahas serangan Ukraina yang pertama di dunia terhadap Angkatan Laut Rusia. Jika suka video ini, jangan lupa berlangganan untuk konten acara militer lainnya. Terima kasih sudah menonton.